Halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Di minggu kemarin saya bahas tentang pengantar untuk ke peluang gitu ya. Teman-teman belajar dadu, belajar tentang kejadian pada uang logam, belajar pada kartu belum dibahas sedikit ya. Nah, minggu lalu saya ada beberapa kesalahan karena memang cara ngomong saya yang cepat jadi belibet gitu. Jadi teman-teman mungkin lama kali yang sudah mendapat kesempatan untuk kerja sama saya hafal dengan gaya saya yang seperti ini gitu ya, cara ngomong yang belibet. Ini teman-teman bisa mengoreksinya sendiri. Saya bilang pelemparan kedua, titik sampel, kayak gitu-gitu itu belibet sekali. Titik sampel pertama, jika pelemparan dadunya 2 kali, pelemparan pertama, pelemparan kedua, titik sampel kedua gitu ya, pelemparan pertama, pelemparan keduanya apa, titik sampel ketiga, pelemparan pertama, pelemparan keduanya apa. Begitu juga ketika saya menjelaskan tentang pelemparan koin sebanyak 3 kali, pelemparan titik sampel pertama, pelemparan pertama apa, pelemparan kedua apa, pelemparan ketiga apa. Nah itu akan teman-teman mengoreksi jika ada yang harus dikoreksi. Saya juga akan mengoreksi tentang minggu lalu saya bahas berapa peluang munculnya minimal 2 gambar pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Saya bilang itu 3 kali kejadian, ternyata ada 4 kali kejadian ya harusnya. Ini kalau minimal 2 kali berarti 3 kali boleh dong, boleh ya. Muncul gambar semua, muncul 2 gambar ini, lalu ini, dan yang terakhir ini ya. Jadi ada 4 kali kemungkinan, 4 kali kejadian munculnya minimal 2 gambar. 4 kali 0,125 adalah 0,5. Jadi diralat ya, yang minggu lalu saya bilang hanya ada 3 kali kejadian, ternyata ada 4 kali kejadian. Oke, sekarang lanjut ke peluang suatu kejadian. Nah, kalau kita bicara peluang, kita harus tahu dulu nilai peluang itu maksimal 1. 1 karena pasti terjadi, dan minimal 0. 0 untuk kemungkinan tidak terjadi. Teman-teman bicara statistik itu tidak bisa lepas dari kemungkinan-kemungkinan, dari mulai teman-teman membuka mata, bangun tidur, sampai teman-teman malam menjelang tidur, itu teman-teman bicara tentang peluang. Apakah hari ini hujan? Berapa peluangnya? Misalkan si A menjawab, saya berani bertaruh peluangnya 0,7. Si B menjawab, menurut saya peluangnya 0,2 saja. Loh, kenapa gitu? Kenapa bisa berbeda? Si A bertaruh bahwa dia melihat langit sudah hitam gitu dan ini adalah musim hujan, jadi kemungkinan hujannya tinggi. Si B melihat bahwa biasanya langit hitam, tapi mungkin dia mengingat beberapa kejadian ketika langit hitam itu tidak selalu hujan. Ya itu kembali ke penilaian individu masing-masing ya. Misalkan ada juga yang bertaruh tentang peluang terjadinya malam dan siang, itu berapa peluangnya? Itu kan kemungkinan yang pasti ya. Jadi bicara peluang, kita bicara tentang keseharian kita. Lalu ini contoh 7.15, peluang koin yang seimbang tidak berat sebelah dilempar sebanyak 2 kali. Berapa peluang kejadian B yang munculnya sisi gambar minimal 1 kali dalam 2 kali pelemparan. Nah, jadi ini peluang, kalau koin kita lempar 2 kali. Yang pertama, pelemparan pertama angka misalkan. Pelemparan kedua juga angka-angka. Kalian lakukan, ada 4 variasi yang berbeda, di titik sampelnya ada 4. Karena titik sampelnya ada 4, maka masing-masing titik sampel mendapat peluang 1/4 atau 0,25. Lalu kejadian munculnya sisi gambar minimal 1 kali. 1 kali itu minimal, 2 kali gambar boleh nggak boleh. Yang nggak boleh adalah angka semua. Jadi ada 3 kejadian, perempat tambah seperempat tambah seperempat 0,75 atau 3/4. Nah ini dari 1, ini masih muda. Nah sekarang berapa peluang memperoleh kartu hitam as, dan bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Saya
Saya punya kartu nih, tapi saya juga tidak punya teman untuk bermain kartu. Silakan, gimana? Kartu as hitam itu ada berapa kemungkinannya ya? Banyak kartu as hitam, ada 2 yang berlambang apa nih? Pohon ya, dan juga ini satu gitu ya. Lalu juga nih ya. Nih, 2. Peluang terambilnya as hitam. Jadi 2/52. Teman-teman pasti lebih paham lah ya dibanding saya. Kalau yang merah tuh warnanya apa? Warnanya, gambarnya apa? Nih ya, yang merah. Nih. Dan ini. Nih. Lope. Love ya. Oke. Silakan dibaca lagi. Sorry. Contoh 7.17, terdapat 10 orang kandidat karyawan terdiri dari 6 orang sarjana. Ini kombinasi ya, sama dengan yang kemarin kita bahas, tapi di terakhir, maka peluang kejadian A-nya berapa? Silakan diisi. Gimana ngisinya? Ini pakai rumus ini. Peluang kejadian A adalah banyaknya titik contoh penyusun A per banyaknya titik contoh dalam ruang contoh S. Jadi kalau di sini NA-nya adalah 60, NS-nya adalah 120, maka peluangnya 0,5. Ingat, kalau ditanya peluang, jawaban teman-teman tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, pasti salah. Karena tidak mungkin peluang itu nilainya lebih dari 1. Jawaban paling maksimal adalah 1 untuk kejadian yang pasti terjadi. Jadi rentang teman-teman untuk menjawab ini dari 0 sampai 1 ya, 0,1, 0,2, 0,3 dan sampai paling maksimal 1. Kalau misalkan ada yang kebalik ini, peluangnya misalkan salah nempatin, dia malah 120/60, jadi peluangnya 2, misalkan jawaban teman-teman, ini pasti salah ya. Ini pasti salah. Nggak mungkin peluang jawabannya lebih dari 1. Terus lanjut lagi. Ini saya benarkan dulu biar tidak bingung. Kaidah penjumlahan peluang. Ini masih mengingat tanda-tanda ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ini irisan, ini gabungan ya. Atau peluang A irisan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A gabung kejadian B. Nah, ini disebutnya kejadian saling inklusif, yakni peluang terjadinya A atau terjadinya B atau terjadinya A dan B. Ingat, irisan itu biasanya dan, gabungan itu adalah atau. Ini contohnya, bisa teman-teman baca. Ini enak nih, modulnya udah lengkap contoh latihan soal dan jawabannya. Nah, ini tentang kartu lagi. Peluang terambilnya kartu bernilai 7 berwarna merah. Peluang kejadian terambilnya kartu bernilai 7 berwarna hitam. Maka peluang A gitu ya. Berapa peluang terambilnya kartu bernilai 7 berwarna merah atau peluang B? Silakan dihitung. Nilainya seperti 13.
Ini juga nih, sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 6 kali. Berapa peluang munculnya sisi gambar minimal 1 kali? Ini enaknya dibuat diagram pohon, tapi kalau kalian nggak bisa membuat diagram pohon pun nggak apa-apa. Tinggal, ini ada rumus singkat gitu ya. Titik sampel untuk koin itu kan 2, gambar atau angka. Dia dilempar berapa kali? 6 kali, berarti 2 pangkat 6 saja. 2 pangkat 6 adalah ada 64 titik sampel atau titik contoh. Kalau misalkan dilempar 3 kali, 2 pangkat 3, 8 titik sampel. Dilempar 4 kali, 2 pangkat 4, 16 titik sampel. Dilempar 5 kali, 2 pangkat 5, ada 32 titik sampel. Jadi tidak perlu repot-repot menggambar diagram pohon, teman-teman apa menghitungnya saja 2 pangkat n-nya itu berapa. Nah ini berapa peluang munculnya sisi gambar minimal 1 kali. Sisi gambar minimal 1 kali. 2 kali boleh nggak gambar? Boleh. 3 kali boleh nggak? Boleh. 4 kali boleh. 5 kali boleh. 6 kali boleh. Yang nggak boleh adalah yang angka semua. Yang angka semua itu hanya ada satu kemungkinan dari 64 kemungkinan yang terjadi. Jadi peluang, kita hitung peluang munculnya yang angka itu kan 1/64. Jadi sisanya adalah peluang munculnya minimal satu gambar. Ini jawabannya 63/64. Peluang bersyarat, peluang terjadi B bila A telah terjadi. Atau sebaliknya, peluang terjadi A bila A telah terjadi. Nah ini saya pikir teman-teman pasti lebih suka materi peluang ini karena lebih menantang ya, lebih variatif, enak juga untuk didiskusikan, enak juga untuk didebatkan misalnya ya. Nah, silakan dipelajari kejadian ke bawahnya. Sudah ada jawabannya semua. Ya, sampai sini dulu bagian peluang, sampai ketemu lagi minggu depan.